Nama saya Fahmi Amran, saya mahasiswa semester 5 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suites MSI AK selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai entity teori atau teori entitas. Teori entitas adalah salah satu konsep fundamental dalam akuntansi yang memisahkan perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Prinsip ini merupakan dasar dari pengakuan dan pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, teori entitas menganggap bahwa perusahaan bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kepentingan pribadi pemiliknya, melainkan entitas hukum yang terpisah. Penerapan teori entitas memberikan dampak yang signifikan terhadap cara akuntansi dilaksanakan, bagaimana laporan keuangan disusun, dan bagaimana keputusan-keputusan bisnis diambil. Teori entitas atau entity teori berfokus pada pandangan bahwa sebuah perusahaan adalah entitas yang berdiri sendiri secara hukum dan ekonomi, terpisah dari pemilik atau individu yang mengelola perusahaan tersebut. Dalam teori ini, perusahaan dianggap memiliki hak dan kewajiban yang tidak berhubungan langsung dengan pemiliknya. Semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu dalam bentuk pemasukan, pengeluaran, atau investasi, dicatat di laporan keuangan perusahaan, bukan di laporan keuangan pribadi pemiliknya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pemilik perusahaan memiliki hak atas laba atau ekuitas perusahaan, ini tidak mempengaruhi cara perusahaan mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama teori entitas. Yang pertama, entitas terpisah. Salah satu prinsip utama dari teori entitas adalah bahwa perusahaan harus dipandang sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, meskipun pemilik adalah individu yang memiliki perusahaan, aset, dan kewajiban, perusahaan harus dicatat secara terpisah dari aset dan kewajiban pribadi pemilik. Yang kedua adalah pemisahan transaksi. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun melibatkan pemilik atau manajer, pemilik menggunakan uang pribadi untuk membeli barang bagi perusahaan. Hal ini harus dicatat sebagai kontribusi modal, bukan sebagai pembelian pribadi. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan keuangan terpisah. Laporan keuangan yang disusun untuk perusahaan harus mencerminkan posisi dan kinerja perusahaan secara terpisah. Dengan kata lain, laporan keuangan perusahaan tidak mencakup transaksi pribadi pemilik, dan sebaliknya, laporan keuangan pribadi pemilik tidak mencakup transaksi yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya adalah perbedaan teori entitas dengan teori pemilik. Untuk memahami teori entitas lebih lanjut, kita perlu melihat perbedaannya dengan teori lain dalam akuntansi, yaitu teori pemilik atau owner equity theory. Yang pertama adalah teori pemilik. Dalam teori pemilik, perusahaan dianggap sebagai alat untuk melayani kepentingan pemiliknya. Transaksi yang terjadi dianggap sebagai transaksi yang memengaruhi kekayaan atau kesejahteraan pemilik. Oleh karena itu, laporan keuangan akan lebih berfokus pada hak-hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya, jika perusahaan memperoleh keuntungan menurut teori pemilik, keuntungan tersebut akan dianggap sebagai hak pribadi pemilik yang mempengaruhi kekayaan pada pribadi mereka. Transaksi seperti penarikan dana oleh pemilik baik dalam bentuk laba atau gaji akan langsung tercermin dalam laporan keuangan pribadi pemilik. Yang kedua adalah teori entitas. Sebaliknya, dalam teori entitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan keuntungan entitas itu sendiri, bukan keuntungan pribadi pemilik. Dalam hal ini, laba yang diperoleh perusahaan akan tercatat dalam ekuitas perusahaan dan tidak dianggap sebagai keuntungan pribadi pemilik kecuali jika perusahaan melakukan distribusi laba kepada pemilik melalui dividen. Selanjutnya adalah contoh penerapan teori entitas dalam berbagai jenis perusahaan. Untuk lebih memahami penerapan teori entitas, berikut beberapa contoh praktis dalam dunia nyata. Contoh yang pertama adalah perusahaan dagang PT Sumber Rezeki. Misalkan, Anda memiliki PT Sumber Rezeki, sebuah perusahaan dagang yang bergerak dalam penjualan barang elektronik.
investasi pemilik. Anda sebagai pemilik menyuntikkan modal awal sebesar 200 juta untuk memulai perusahaan. Dalam catatan akuntansi, ini akan dicatat sebagai modal pemilik dalam ekuitas perusahaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun uang berasal dari Anda sebagai individu, uang tersebut dianggap sebagai modal perusahaan dan terpisah dari transaksi pribadi Anda. Selanjutnya adalah pembelian barang. Perusahaan membeli barang dengan senilai 50 juta. Pembelian ini tercatat sebagai pembelian dalam laporan keuangan PT Sumber Rezeki. Uang yang digunakan untuk membeli barang ini berasal dari modal perusahaan, bukan dari uang pribadi Anda. Oleh karena itu, transaksi ini tidak akan mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya adalah penarikan dana oleh pemilik. Anda menarik sebagian modal Anda sebesar 10 juta dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Meskipun uang ini milik Anda, transaksi ini dicatat dalam laporan perubahan likuiditas perusahaan sebagai pengurangan modal. Penarikan dana oleh pemilik tidak mempengaruhi laba perusahaan, melainkan hanya untuk mengurangi likuiditas yang ada di perusahaan. Selanjutnya, implikasi dan aplikasi teori entitas dalam praktik akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan yang jelas dan terpisah. Teori entitas membantu dan menyusun laporan keuangan yang terpisah, sehingga investor atau pihak luar dapat menilai kesehatan finansial perusahaan tanpa terpengaruh oleh keadaan pribadi pemiliknya. Laporan keuangan yang jelas ini memungkinkan transparansi yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua adalah peningkatan kepercayaan investor dan kreditor. Ketika perusahaan menerapkan teori entitas dengan benar, laporan keuangan yang disusun akan lebih objektif. Ini meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, kreditor dan regulator. Kepercayaan ini penting dalam memperoleh pembiayaan eksternal, misalnya dari bank atau investor modal ventura. Yang ketiga adalah penyusunan laporan pajak yang lebih tepat. Dengan memisahkan transaksi pribadi dan perusahaan, teori entitas mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan pajak yang tepat. Ini menghindari pencampuran penghasilan pribadi dan penghasilan perusahaan yang menyebabkan masalah perpajakan. Yang keempat adalah pengelolaan bisnis yang lebih profesional. Penerapan teori entitas mendorong manajer untuk memisahkan pengelolaan keuangan pribadi dan perusahaan yang berujung pada pengelolaan bisnis yang lebih profesional. Manajer menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan lebih fokus pada pencapaian tujuan yang kepanjang perusahaan. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan teori entitas. Yang pertama, perusahaan kecil dan bisnis keluarga. Pada perusahaan kecil atau bisnis keluarga seringkali sulit untuk memisahkan secara tegas antara aset pribadi dan aset perusahaan. Banyak pemilik yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua adalah ketergantungan pada pemilik. Pada perusahaan kecil atau startup biasanya ada ketergantungan yang besar pada keputusan pemilik dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ini dapat mempersulit penerapan teori entitas karena banyaknya transaksi yang melibatkan pemilik pribadi. Yang ketiga, kesulitan dalam memisahkan transaksi. Misalnya, dalam kasus pembelian aset oleh perusahaan yang juga digunakan oleh pemilik secara pribadi, seperti mobil atau rumah untuk kantor. Ini bisa menimbulkan kesulitan dalam pencatatan akuntansi. Dalam kasus seperti ini, perusahaan harus memisahkan secara jelas penggunaan dan pendanaan untuk memastikan laporan keuangan tetap akurat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teori entitas adalah konsep dasar dalam akuntansi yang memisahkan perusahaan dari pemiliknya, sehingga memungkinkan laporan keuangan yang lebih objektif dan transparan. Dengan penerapan teori ini, perusahaan dapat mencatat transaksi secara lebih akurat, meningkatkan kredibilitas di mata investor dan kreditor, serta mendukung pengelolaan yang lebih profesional. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, terutama pada perusahaan kecil, prinsip ini tetap menjadi dasar yang penting dalam akuntansi pelaporan keuangan yang baik. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan materi saya mengenai entity theory. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.